Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kali ini sedikit-sedikit kita bahas kitab Sulam Taufik, tapi yang biasanya memakai bahasa Sunda sengaja kali ini lewat kajian kita kaji kitab Sulam Taufik dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Babu Usuluddin, bab pertama adalah membicarakan pokok-pokok dari agama. Faslun fil wajibi ala kulli mukallafin. Pasal ini membicarakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada seluruh orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang berakal dan baligh. Berakal dan baligh itu syarat mutlak mukallaf. Yajibu ala kafatil mukallafina, telah diwajibkan kepada seluruh mukallaf adkhulu dinil Islam, supaya dia masuk agama Islam. Jadi kewajiban masuk Islam itu adalah kepada seorang atau kepada seluruh orang yang Allah ciptakan. Ketika dia sudah berakal dan baligh, maka wajib baginya untuk masuk Islam. Dari latar belakang manapun, dari kulit warna apapun, dari agama apapun selain Islam, maka dia wajib memasuki agama Islam. Kenapa diwajibkan? Karena Allah yang memerintahkan. Kenapa Allah memerintah? Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi. Wasubutu fihi ala dawami, dan hendaklah menetap menjalankan agama Islam selama-lamanya sampai dia meninggal. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, selain tinggal di dalam agama Islam dan menetap dalam agama Islam, maka diwajibkan menjalankan seluruh hukum-hukum Islam. Faslun fi makna syahadaini, pasal kedua, langkah selanjutnya adalah pasal menjelaskan dari makna dua kalimat syahadat. Famima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, dan diantara perkara yang diwajibkan ilmuhu untuk diketahui, wa i'tiqaduhu mutlaqan, dan diyakini secara mutlak, wa nutqu bihi fil hali, dan diucapkan itu syahadat dalam berbagai tingkah. In kana kafiran, harus diucapkan itu syahadat ketika kau orang kafir, itu wajib, apalagi dia mau masuk Islam. Wa ila, dan jika orang tersebut bukan kafir, fa fi sholati, maka kewajiban mengucapkan syahadat asyahadatani wa asyahadat fi sholati, dalam salat. Jadi orang kafir itu wajib baca syahadat. Kalau tidak kafir maka wajib baca syahadat dalam salat. Asyahadatani, syahadat itu ada dua. Wahuma ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau. Apa makna syahadat pertama, asyhadu alla ilaha illallah, wa mana syahadatil aula? Adapun makna arti syahadat yang pertama, alla na'lama,
adalah kau harus mengetahui, wa ta'taqidan dan meyakini, wa tu'mina dan beriman, wa tusaddiqa dan membenarkan, alla ma'buda bahwasanya tiada Tuhan yang wajib diibadahi bihakin dengan sesungguhnya, bil wujudi dalam adanya, dalam wujudnya, illallahu kecuali Allah. Ini maknanya, mengetahui, berkeyakinan, mengimani, membenarkan 4 hal. Membenarkan apa, meyakini apa, mengetahui apa, dan beriman apa? Kita berkeyakinan bahwa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah dalam wujudnya. Siapa Allah? Allah itu memiliki sifat al-wahidu, Allah itu yang Maha Esa, al-ahadu yang Maha Tunggal, al-awalu yang Maha Pertama, al-qadimu yang Maha Terdahulu, al-hayu yang Maha Hidup, al-qayyumu yang Maha Kekal, al-baqi yang Maha Abadi, ad-daim juga abadi, al-khaliqu yang menciptakan, ar-raziqu yang memberi rezeki, al-alimu yang Maha mengetahui, al-qadiru dan yang Maha kuasa, al-fa'alu lima yurid yang Maha memperbuat pada sesuatu yang dikehendaki. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah maka akan terwujud. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu maka akan terwujud. Wa malam yasha' lam yakun. Maka ketika Allah tidak berkehendak terhadap sesuatu, lam yakun, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan illa billah kecuali kekuatan dan bantuan Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyi anu maha tinggi Allah, Al-Azimi dan maha agung Allah. Mausupun bikulli kamal. Allah memiliki sifat dari sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah dibersihkan, disucikan dari semua kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya atau menyerupainya. Allah tentu berbeda dengan makhluknya. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar siapa saja yang bermohon kepadanya. Al-basiru, Allah maha melihat siapa saja yang berbuat baik dan siapa saja yang berbuat jahat, tersembunyi atau terang-terangan. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadis. Allah itu terdahulu dan selain dia adalah baru. Fahuwal khaliqu, dan Allah itu menciptakan. Wa ma siwahu makhlukun, dan selain dia adalah yang diciptakan. Wa kalamuhu qadimun, dan kalam Allah itu terdahulu. Ai bilabtidain, yakni terdahulu kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Allah. Di annahu subhanahu mubayyinun li jami'i makhlukati. Sesungguhnya Allah itu berbeda dari seluruh makhluknya. Bizatihi, dari zatnya, wasifati, dari sifatnya, wal af'ali, dan dari perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci. Amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira, dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang besar. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna syahadat yang kedua, asyhadu anna, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Maksudnya apa? Anta lama, kita harus tahu, wa ta'taqida
wa tusaddiqa wa tu'mina. Kita harus tahu, beritikad, membenarkan, beriman bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Abdillah, putra dari Abdullah ibni Abdul Muttalib, Abdullah putra dari Ibni Muttalib bin Hashim, Abdul Muttalib putra dari Hashim bin Abdi Manaf. Hashim adalah putra dari Abdi Manaf al-Quraisy, yang bangsa Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau. Abdullahi, Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah, seperti apa yang disifati kaum Nasara terhadap Nabi Isa. Kata Allah, Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kepada siapa Rasulullah disuruh, diutus? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Wulida bi Makkah, Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Wa bu'isa biha, dan diutus di sana. Wahajaro ilal Madinah, dan Nabi hijrah ke Madinah. Wadufina fiha, dan Nabi dimakamkan di sana. Wa nahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, ada orang yang paling benar, orang yang paling jujur dari setiap bijami ma'akhbarobih, dari setiap kabar yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya, umat Islam, umat manusia, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.